merupakan hasil pola pikir yang keliru yang dapat berpotensi untuk mengantarkan orang ke jurang kehancuran. Berada di jalan buntu itu sama saja dengan berada di dalam ketidakmampuan untuk melakukan apapun. Oleh T. Effendi, kita berdoa. Bapa di surga, sumber segala berkat dan keselamatan kami bersyukur berterima kasih atas kasih karunia dan penyertaan Tuhan yang boleh kami terima dan kami nikmati sepanjang hidup kami. Kiranya pagi hari ini firman-Mu menjadi suluh dalam hidup kami, mengatur setiap langkah-langkah kami, perbuatan kami, pikiran dan perkataan kami. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Amin. Firman Tuhan sebagai renungan yang menyapa kita pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 62 ayat 9. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 62 ditulis oleh Daud pada masa-masa dia sedang mengalami begitu banyak persoalan dan kegetiran di dalam hidupnya. Ia tengah melarikan diri karena dia sedang dikejar oleh anaknya sendiri, yaitu Absalom, yang ingin menghancurkannya dan ingin mengambil kekuasaannya menjadi raja. Lewat pengalaman pribadi Daud yang bergaul akrab dengan Tuhan, satu persatu persoalan Daud dapat teratasi. Dan Daud sangat percaya bahwa semua itu adalah pekerjaan Tuhan, dan secara gamblang kesaksian pribadi Daud dituangkan dalam Mazmur 62. Diawali dengan kalimat, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ini merupakan pengakuan iman Daud. Dalam situasi saat itu hanya satu yang sangat dibutuhkan oleh Daud, yaitu rasa tenang. Tentu saja ketenangan membuat Daud dapat berpikir jernih dan akhirnya mampu mengambil keputusan yang benar. Sama seperti Daud yang memuji Tuhan karena mengalami banyak sekali pertolongan pada masa kesesakan, kita pun patut memuji Tuhan karena Tuhan pun selalu menolong kita pada masa kesesakan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan hari ini mengajarkan atau mengajak kita untuk merenungkan bagaimanakah perjalanan iman kita bersama Tuhan Yesus. Pengalaman hidup Raja Daud yang sangat sulit
dan bahkan beberapa kali mengalami situasi yang sangat berat. Kita bisa bayangkan seandainya kita dalam posisi Daud yang menghadapi sendiri segala kesulitan dan kesusahannya. Tentunya secara akal sehat kita pasti sudah menyerah dan membiarkan kita mati terbunuh. Namun Daud punya iman, punya pengharapan bahwa Tuhan akan menolongnya. Dan terbukti Daud selamat. Saudaraku, bagaimanakah dengan perjalanan iman kita? Dapatkah kita berserah kepada Tuhan di saat persoalan atau hal-hal buruk menimpa kita? Di saat kita tidak sanggup lagi menemui jalan terang, di saat segala sesuatu di sekitar kita terasa goyah dan tidak ada kepastian. Kemanakah kita berserah? Kepada manusiakah? Hanya kekecewaan yang akan kita alami. Dan itu dialami oleh Daud. Atau kepada Tuhan Sang Penolong kita. Saudaraku, ingatlah selalu kebaikannya dan janji Dia adalah Immanuel yang menyertai kita. Tuhan Yesus tidak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Adalah Allah yang setia, tetap sama, Dia penuh kuasa dan kasih. Oleh karena itu mari bersandar kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, agar kita merasa tenang berada dekatnya. Saudaraku, hal apa sajakah yang harus kita manage di dalam hidup kita agar kita bisa menikmati, menjadi karib dan bersahabat dengan Tuhan? Tentunya kita harus perkuat benteng kekuatan kita dan jangan pernah meninggalkan jam-jam doa kita dan ibadah persekutuan kita dengan Tuhan. Tekunlah membaca Alkitab agar kita boleh mengenal, memahami, dan mengetahui apakah yang layak dan tidak layak yang kita harus lakukan. Karena banyak pelajaran tentang kehidupan yang bisa kita terima setelah kita membaca Alkitab. Saudaraku, seperti Daud adalah contoh pribadi yang sangat dekat dengan Tuhan. Orang yang mau mengakui dosa-dosanya dan mau bertobat. Dapatkah kita melakukan seperti yang dilakukan oleh Daud? Kedua, sikap penyerahan diri kepada Tuhan itulah sangat dibutuhkan. Artinya, kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Mazmur 37 ayat 5 berkata, "Serahkanlah segala hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Dia akan bertindak." Saudaraku, ini adalah bukti kasih Tuhan kepada kita. Lalu pertanyaannya, apakah persembahan kita kepada Tuhan? Mari kita nikmati perjalanan iman kita bersama Tuhan Yesus Sang Jurumudi dan jangan meninggalkannya. Walaupun masalah kita sampai sekarang belum dapat teratasi, tetaplah setia sampai akhir. Amin. Terima kasih ya Aba ya Bapa untuk firman Tuhan. Ajarlah kami untuk senantiasa menikmati kasih karunia-Mu seperti Daud, agar hidup kami bergaul karib dengan Tuhan. Terpuji dimuliakan nama-Mu. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya memberkati kita sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.